Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Lingkungan alam semesta tempat kita berada dan dilahirkan sangat berguna dan ikut memenuhi atau mempengaruhi perkembangan kita. Watak dan perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita berada, termasuk lingkungan keluarga tempat kita dilahirkan. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri kami sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak,
Mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertanyaannya, kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang tua Yesus tiap-tiap tahun? Merayakan Paskah di Yerusalem. Apa yang dilakukan Yesus pada saat berumur 12 tahun di Bait Allah? Mengajar orang banyak. Bagaimana sikap orang tua Yesus ketika Yesus tertinggal di Bait Allah? Sebagai orang tua, mereka bersikap tanggung jawab untuk berusaha mencari dan menemukan Yesus. Apa yang menyebabkan Yesus bisa bertumbuh semakin besar dan bertambah hikmatnya? Karena cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya, dan juga karena keluarga ini sungguh sangat dekat dengan Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada. Lingkungan ada bermacam-macam, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan alam, lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, dan lain-lain. Lingkungan di mana kita tinggal diciptakan Allah untuk manusia dan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Lingkungan tempat kita tinggal sangat mempengaruhi perkembangan watak dan perilaku kita. Orang yang lahir dan tinggal di pedesaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama. Orang yang tinggal di perkotaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang kurang peduli lingkungan, berpikir lebih maju, buru-buru, atau tergesa-gesa, suka hidup foya-foya, dan lain-lain. Orang yang tinggal di daerah pantai biasanya memiliki watak atau perilaku yang suka bekerja keras, karakter keras, dan suka tantangan. Lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan watak dan perilaku seseorang. Keluarga yang selalu rukun, damai, dan menyenangkan juga membentuk watak dan perilaku anak-anak yang sabar, tekun,
dan menyenangkan pada umumnya. Sebaliknya, keluarga yang sering bertengkar dan kurang harmonis akan membentuk watak atau perilaku anak yang keras, mudah marah, dan lain-lain. Baik, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, campur tangan-Mu dalam seluruh kegiatan proses belajar mengajar kami hari ini. Teristimewa tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki atau perempuan. Semoga dengan pelajaran ini kami dapat dibentuk menjadi anak yang baik bagi keluarga, menjadi anak yang tahu berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada guru, dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu dalam setiap usaha dan perjuangan kami dalam meniti dan mempersiapkan masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.